Malam pun tiba dan kota terlihat begitu sibuk seperti biasanya. Di ruangan Direktur Utama lantai 58 Glory World Corporation, David berdiri menghadap jendela memandang banyaknya lampuan di bawah sana. Sepertiga panjang rokok telah dihisapnya, ada sedikit wangi tembakau memenuhi ruangan. Tuan Pak Wali Kota baru saja mengirim undangan. Ulang tahun kakek Ron Collins yang ke-70 di akhir pekan ini. Apakah kita akan menghadirinya? Terdengar suara asistennya Andi dari belakangnya. Wali Kota Daniel, David mengernyit selagi mengira-ngira pengirimnya. Kakek Ron Collins telah pensiun dari pemerintahan. Dia dulu bekerja di posisi yang sama seperti tuan besar sekarang. Andi menjelaskan perlahan, direktur sebelumnya biasanya mengirimkan hadiah di hari ulang tahunnya atau mungkin menghadirinya secara pribadi. Kalau begitu kita kirimkan hadiah. Kemudian David mengantung mantelnya di bahu kemudian berjalan keluar. Siap tuan, biar saya panggilkan Alan ke sini untuk menyiapkan mobil. Sudah tidak apa-apa, masukkan saja ke mobil, biar aku sendiri yang menyetir. Sementara itu, Fiona tidak pulang ke rumah setelah dari rumah sakit. Malahan dia kembali ke kantornya, kelelahan. Besok adalah akhir pekan, namun ia malah meninggalkan beberapa dokumen di kantornya. Karena dia hendak bekerja lebih sejak diperintahkan untuk menjalankan proyek sebesar itu. Kantor telah kosong saat dia kembali. Dengan sigap dia meninggalkan kantor setelah mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Kantor begitu sangat sepi di malam hari. Dia membolak-balikan dokumen sambil menunggu lift. Saat dia mendengar bunyi bel dan pintu lift terbuka, dia berjalan masuk tanpa melihatnya sama sekali dan tidak memperhatikan bahwa pintu lift yang tertutup membuat ujung bajunya tersangkut. Karenanya dia tersandung sepatu haknya setelah beberapa langkah memasuki lift. Dia pun berteriak dan semua dokumen di tangannya jatuh berantakan. Dikiranya dia akan terjerembab, namun sepasang tangan menopangnya. Fiona mendarat ke dekapan dada yang hangat, diendusnya wangi segar tembakau dan mendengar sebuah tawa kecil. Hati-hati, kenapa kau ini selalu saja ceroboh? Suara itu begitu tidak asing. Fiona mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan David yang tersenyum. Matanya seperti bintang dan Fiona hampir kehilangan dirinya dalam pandangan itu. Untungnya dia cepat tersadar. David, kenapa? Oh maaf Direktur Utama, tumben pulang larut. Fiona tersipu sambil menjauh dengan canggung. Ada beberapa dokumen penting yang harus diurus. Jika semuanya di kantor bekerja keras sepertimu, aku yakin pendapatan perusahaan meningkat 2 kali lipat dalam setahun. David berbalik dan melihat dokumennya yang berantakan itu. Aku bekerja keras karena aku ini bodoh, Fiona malu menjelaskannya. Fiona berjongkok dan mulai mengambil kembali dokumennya saat Andi berkata, biar saya ambilkan manajer Fiona. Sepasang tangan besar mulai mengambil kertas-kertas itu juga. Asisten Andi, Fiona terkejut bahwa ada juga orang lain dalam lift. Nona benar-benar karyawan berbakti, baru pulang kerja sekarang. Andi tersenyum sambil merapikan dokumen yang berantakan itu. Ah, tidak, aku hanya lupa dokumen ini tadi dan kembali untuk mengambilnya. Fiona menjawab sekilas. Tiba-tiba dia melihat ada kartu undangan yang terselip. Itu kartu undangan keluarga Collins. Fiona terkejut sesaat. Seketika gerakannya terhenti, namun kembali biasa dan mengembalikannya pada Andi. Namun, David dengan tajam menangkap gerak-geriknya selagi membantunya berdiri. Maaf dan terima kasih, Fiona memandang David. Raut wajah David pun menghangat. Tidak adakah kata-kata lain selain dua kata itu Fiona? Fiona bingung melihat senyumnya yang aneh itu, dipikirkannya lagi dan kemudian menjawabnya serius. Terima kasih banyak, Direktur Utama. Sebelum David memberikan reaksi, Andi tidak dapat menahan tawanya. Andi tidak menertawakan ucapan terima kasih banyak itu, namun raut wajah serius Fiona saat mengucapkannya sangat lucu. Fiona merasa malu saat didengarnya tawa itu. Dia berpaling tanpa melihat reaksi David dan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba terdengar suara manajer Fiona, gambar babimu itu sangat bagus. Suara David terdengar jelas di telinganya yang diikuti oleh tawa Andi yang terkekeh. Fiona tertegun sejenak sebelum berbalik. David melihat Fiona, seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah. Sebuah gambar jatuh tepat di samping kaki David. Di atas kertas ada seekor babi, seekor ular,
dan seorang wanita memegang pisau lempar. Babi itu tampak cukup realistis dengan pisau yang jatuh tepat ke jantungnya. Nama babi itu Kevin, sementara ular itu dipotong menjadi setengah dengan nama Tasya. Wanita yang tampak seperti ratu menginjak ular dan di bawahnya itu tertulis Yang Mulia Fiona. Gambarnya itu tercecer keluar dari foldernya. Memang benar Fiona yang menggambar babi itu. Tetapi ular, seorang wanita, dan nama-nama lainnya di gambar itu ditambahkan oleh Wendy yang iseng. Fiona benar-benar ingin menghilang saja pada saat itu. Dengan cepat ia bergegas mengambil gambarnya. Tapi, tangan besar yang lebih cepat mengambil gambar tersebut terlebih dahulu. Kembalikan! Ekspresi Fiona berubah bingung dan kesal ketika David mengambil gambar itu. David, kembalikan! Dia berjingkat dan mencoba meraih gambarnya. Tapi David mengangkat tangannya lebih tinggi. Fiona tidak bisa meraihnya sama sekali. David tingginya lebih dari 185 cm, sementara Fiona hanya sekitar 160 cm. Fiona takkan bisa meraihnya. Aku tidak menyangka gambarmu cukup bagus, Yang Mulia Fiona. David tersenyum dan melirik Fiona. Itu terlihat aneh dan kekanak-kanakan. Fiona benar-benar frustrasi ketika dia memelototinya dan wajahnya menjadi lebih marah. Keadaan diperparah dengan tawa Andy. Dering ponsel tiba-tiba menyelamatkannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat nama Wendy muncul di layar. Suara manisnya datang disertai dengan nada sedikit kemarahan dan kekhawatiran. Fiona, ini aku. Ada apa? Bukankah kau melihat pesan yang kukirimkan padamu? Aku sudah meneleponmu dan kau tidak mengangkat. Kemana kau pergi? Pesan apa? Aku meninggalkan ponselku di kantor. Ada apa? Aku membuat janji untukmu besok. Pria ini secara keseluruhan cukup baik. Dia adalah putra dari teman baik ayahku yang baru saja kembali dari luar negeri dari studi S2. Aku tidak peduli. Kau harus keluar dan menemuinya besok. Fiona menepuk dahinya. Saat Fiona akan menjawabnya, Wendy menyela, Vio, aku baru saja melihat pasangan yang berselingkuh itu di dekat rumah sakit. Aku benar-benar marah melihat kemesraan mereka. Aku mendengar bahwa mereka akan bertunangan segera. Apakah kau tidak ingin membalikan keadaan? Menikahlah dengan pria luar biasa sebelum pernikahan mereka. Tunjukkan pada mereka seberapa hebat dan berkuasa di atas puncak. Aku hanya sangat kesal. Bertunangan? Dada Fiona terasa berat dan ekspresi wajahnya juga membeku. Benar? Vio, apakah kau akan kembali untuk ulang tahun kakekmu? Fiona bernafas ringan. Kenapa tidak? Ini ulang tahun kakek. Tentu saja, aku akan kembali. Mereka yang seharusnya bersembunyi, bukan aku. Tapi, aku mengkhawatirkanmu. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan penyihir itu? Nada suara Wendy melunak saat dia benar-benar khawatir. Suara Fiona melembut. Terima kasih, Wendy, sudah lama aku tidak pulang. Aku harus kembali walaupun hanya untuk melihat kakek. Ada yang harus kulakukan. Baiklah, aku akan menjadwal ulang janji temunya. Kalau begitu, berhati-hatilah Vio. Hubungi aku jika ada sesuatu. Fiona menutup telepon dan dia tanpa sadar meremas dokumen yang dia pegang dengan senyum pahit di wajahnya. Bunyi suara lift lalu pintunya terbuka. Fiona menarik napas dalam-dalam. Tampak sedikit melamun saat ia berjalan keluar dari lift. Tidak menghiraukan David dan Andy di belakangnya. Saat Andy hendak memanggil Fiona, dia berhenti saat melihat wajah David. Mata David agak gelap ketika dia melihat ke arah Fiona pergi. Dia hanya keluar dari lift perlahan setelah beberapa saat. Tuan, manajer Fiona tampaknya punya hubungan dengan wali kota. Marga mereka sama. Jika tidak salah, Tasya Collins adalah putri wali kota dan Kevin adalah penguasa Jones Corporation. Keduanya baru saja kembali dari luar negeri. Ada juga berita bahwa pernikahan ini bertujuan untuk mempersatukan keluarga Collins dan Jones. Sedangkan manajer Fiona, Andy, merasa ragu. Sebenarnya, seluruh Glory World Corporation tidak terlalu mengenal latar belakang manajer Fiona. Dia agak tertutup dan tidak pernah benar-benar berbicara dengan siapapun selain hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Hampir tidak mungkin mengetahui informasi pribadinya. Oh iya, saya baru mengingatnya, Tuan. Apa Tuan masih ingat Tasya Collins? Imperial Statuary akan selesai dan Departemen Humas berpikir untuk mengundangnya menjadi duta perhiasan perusahaan kita.
Dia sangat populer sekarang. Andi menjelaskan saat menatapnya, tapi David tidak mengatakan apa-apa. Imperial Sky Curiosity, salah satu proyek di Imperial Sky Entertainment. David bertanya setelah memikirkannya. Andi mengangguk. Benar Tuan, semua toko sudah penuh dan kita akan segera bisa menjalankannya dan resmi dibuka saat tahun baru nanti. Siapa yang menangani proyek ini? Tanya David. Tuan, proyek ini ditangani oleh manajer Fiona dan wakil direktur Ray. Setelah wakil direktur Ray pindah, semua perencanaan dan pelaksanaan sebagian besar dilakukan di bawah pengawasannya. Ketua lama senang dengan efisiensi manajer Fiona. Itulah mengapa beliau menunjuknya untuk menangani New Era Plaza. Namun, saya tidak yakin apakah Tuan telah membaca berita dalam beberapa hari terakhir. Media Budaya Group yang dijalankan oleh nyonya tertua keluarga Collins awalnya mengontrak beberapa proyek besar dengan grup Smith. Tetapi mereka tiba-tiba mundur. Tampaknya situasi sekarang sedang keruh. Tasha Collins berasal dari Budaya Media. Saat pertemuan dengannya untuk membicarakan kontrak, dia sempat menyebutkan bahwa dia tertarik menjadi seorang aktris. Dia mungkin ingin mengundang kita ke industri film dan televisi. David bertanya, apa pendapatmu tentang industri film dan televisi? Dengan tenang Andi berkata direktur utama yang terdahulu sempat memiliki pemikiran untuk mengekspansi dan meningkatkan citra Glory World. David tiba-tiba memikirkan sesuatu dan cahaya dingin melewati matanya sambil melihat gambar babi yang ada di tangannya dan menyerahkan pada Andi.